sebenarnya luka itu juga kan terbentuk biasanya dari sesuatu pengalaman kita yang sudah lampau. Kenapa dia masih ada luka di situ ya? Karena artinya selama ini kita diamkan, ya kan? Sehingga dia terus menetap dan artinya kalau tadi kayak Mbak Sherry bilang nggak nyaman, itu belum selesai lukanya. Menuliskan dengan spesifik dan konkret apa yang dirasakan itu sebenarnya kurang lebih sudah 50%, setengah dari langkah penyembuhan. Journaling itu sebenarnya kayak kita menceritakan diri kita sendiri dan kita berdiskusi, mengadakan rapat pleno sama diri kita sendiri gitu kan. Nah, dan di situ memang justru efek terapi yang mau kita capai itu seperti itu. Bagaimana kita bisa berjarak sama diri kita sendiri. Menulis kadang itu bisa menjadi sebuah refleksi dan cara kita untuk bisa lepas atau untuk bisa mengungkapkan apa yang dalam hati. Aku tuh suka banget nulis dan nggak tahu kenapa semakin bertambah usia ternyata kok jadi berkurang nih suka journaling dan nulisnya. Makanya hari ini seneng banget kedatangan sama Kak Mia. Halo. Kak Mia sebenarnya namanya panjang ya. Panjang. Yaitu adalah Wesmira Parastuti Mia. Tapi ini namanya cantik sekali loh Kak. Terima kasih. Parastuti Mia. Jadi Mianya dari situ ya? Nama panjangnya memang Wesmira Parastuti Mia. Jadi pas waktu orang tuaku kasih nama, udah diniatin tuh nama panggilannya Mia. Jadi makanya di belakangnya ada Mianya. Gak ada gini panggilnya Mbak Wes gitu. Ada kadang banyak juga yang panggilnya Wes banyak gitu. Ya? Ada Wes, ada Mia, jadi macam-macam sih orang. Jadi Mbak Mia ini adalah tentunya seorang psikolog ya. Dan juga beliau ini adalah seorang certificate journaling therapist, betul. Am I right? Dan juga couple therapy and counseling. Dan juga satu lagi nih aku juga baru tahu yaitu adalah Ghazalian Islamic Counseling and Psychologist. Itu menarik sekali ya. Jadi pencampuran antara ilmu psikologi dan juga tentunya apa yang ada dari Al-Quran. Betul. Ini menarik. Tapi hari ini khusus Mbak, aku pengen membahas soal yang namanya journaling. Karena banyak sekali hal-hal yang terjadi di tahun-tahun ini, hidup begitu cepat, mungkin juga banyak yang mengalami ekonomi yang ups and downs, kehidupan juga yang ups and downs, kehilangan. Tapi ternyata aku tuh baru ingat, zaman aku SD dulu tuh aku selalu setiap hari menulis diary. Diary kayak journaling mirip lah actually. Iya, betul. Itulah cikal bakalnya si journaling. Tapi kenapa semakin hari itu kayak semakin berkurang gitu ya. Mungkin Mbak Mia jelasin dulu apa sih sebenarnya bedanya journaling biasa dan juga terapis atau therapeutic journaling itu bedanya apa? Oke. Kalau kita mulai dari awal dulu tadi ya Mbak Sheryl sempat bilang diary gitu. Jadi diary, journaling dan therapeutic journaling itu semua punya kesamaan, yaitu adalah dengan menulis. Dan yang ditekankan di sini sebenarnya adalah yang paling ideal sebenarnya adalah menulis paper and pencil gitu. Nanti kenapanya bisa kita bahas, tapi intinya adalah bahwa formulasi dasarnya, ide dasarnya adalah pada saat kita menulis, itu kita mengeluarkan semua isi pikiran dan perasaan, dan pada saat dikeluarkan, itu semua bagian dari tubuh kita itu ikut. Jadi ada bagian dari otak yang terhubung dengan pikiran dan perasaan, dan itu kita salurkan dengan gerakan kinestetik dengan tangan. Oh, jadi si gerakan ini itu juga berpengaruh ya? Berpengaruh gitu. Jadi bagaimana penyaluran energi itu melalui gerakan tangan inilah yang pada akhirnya membuat dia memiliki makna terapeutik itu sendiri. Oh, gitu. I see. Berarti berarti apa perbedaannya kalau misalnya kita journaling atau menulis secara mengetik gitu ya nih? Karena pasanganku tuh dia tuh sebenarnya orang yang udah nggak pernah nulis secara pen and pencil kayak gini. Dia selalu nulisnya diketik. Nah bedanya apa mengetik dan menulis dengan tangan? Si gerakannya itu. Si gerakannya itu gitu. Jadi sebenarnya kalau dalam lingkup terapi gitu ya, kita tidak pernah juga untuk memaksakan klien atau yang datang itu, kamu harus nulis, harus di buku gitu, enggak. Jadi mulailah dari apa yang kamu bisa, dari yang apa kamu merasa nyaman gitu. Jadi sebenarnya diketik pun untuk awalnya juga nggak masalah gitu, karena intinya tadi adalah mengeluarkan isi pikiran dan perasaan itu sebagai media dari katarsis. Dan dengan kita mengeluarkan itu semua, tentu saja jadi makna banyak tuh tujuannya, untuk pelampiasan stres, ya kan, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan mental seperti itu. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah
perbedaannya apa? Tentu perbedaannya adalah dari yang tadi sudah sempat aku sebut tadi itu, bahwa dengan adanya gerakan langsung kinestetik itu energi yang kita salurkan itu juga berbeda gitu. Nah, pada saat kita menyalurkan energi yang lebih besar, tentunya pelampiasan stresnya juga akan lebih baik. Makanya di situ ada makna terapinya gitu. Dan pada saat kita menulis, kita mempunyai ruang yang lebih besar untuk bisa berkreasi dan ekspresi emosinya itu lebih dalam. Dari gitu. garis-garis tulisan bisa terlihat emosi kita sebetulnya. Betul. Terus kalau misalnya pun kita nggak pengen nulis gitu ya, jurnalis pun sebenarnya nggak semata-mata menulis. Kita ngerasa ada sesuatu yang ingin tumpahkan, bisa kita dengan cara gambar, doodling gitu. Kadang-kadang mungkin Mbak Sheryl tahu nggak, pada saat waktu kita masih sekolah tuh kita bosen kan, kita kayak nyoret-nyoret, gambar-gambar. Itu sebenarnya is a part of terapi juga gitu. Terapi untuk yang menyalurkan energi ya kebosanan kita itu tadi gitu. Nah jadi tentunya dengan menulis langsung dengan pensil, bolpen, dengan tangan itu punya makna yang lebih besar gitu. Buktinya kalau aku ingin mencari inspirasi gitu Kak ya, aku nggak bisa kalau cari inspirasi sambil ngetik. Betul. Jadi pasti harus begini. Misalnya aku mau nulis puisi ya harus begini gitu. Jadi kalau diketik nggak keluar inspirasinya. Betul. Tapi kami ini pertanyaan ya. Ini mungkin pertanyaan banyak orang juga. Banyak orang yang takut membuka lukanya dia, perasaannya dia pada saat dia sedang menulis. Contoh kalau aku lagi betul-betul yang ada di fase terbawah aku, sedihnya benar-benar yang sedih banget, aku tuh nulis sampai udah nggak bisa. Betul. Nah itu kayak gimana? Nah, kenapa itu makanya ada sesi namanya terapi journaling itu sendiri gitu ya, karena sebenarnya luka itu juga kan terbentuk biasanya dari sesuatu pengalaman kita yang sudah lampau, yang namanya juga luka gitu, berarti kan meninggalkan bekas yang nggak enak. Dan itu kenapa dia masih ada luka di situ ya, karena artinya selama ini kita diamkan, ya kan, sehingga dia terus menetap. Dan artinya kalau tadi kayak Mbak Sheryl bilang nggak nyaman, itu belum selesai lukanya. Jadi itu artinya untuk tahap awal ya memang harus dipahami dulu seperti itu. Tapi pada saat prosesnya nanti makanya perlu pendampingan dari orang yang berpengalaman dalam kesehatan mental gitu. Supaya apa? Supaya pada saat proses journalingnya itu berlangsung, ya lukanya itu bisa dengan pelan-pelan kita sembuhkan gitu. Karena kan ibaratnya luka itu kan kayak lapisan-lapisan dalam diri kita ya, kayak kita ngupas bawang gitu kan. Jadi nggak bisa tiba-tiba langsung kita diminta misalnya nulisin tuh lukanya seperti apa, disuruh inget lagi gitu. Itu ada tahapan-tahapannya. Dan justru dari tahapan-tahapannya itulah yang membuat proses healingnya itu nanti akan berjalan dengan optimal gitu. Nggak bisa kita tahu lompat langsung menggali si lukanya itu gitu. Jadi nggak apa-apa ya kalau perasaan kita mungkin lagi masih sedih-sedih dan ancur-ancurnya nih gitu ya. Kita nggak nulis semua apa yang kita rasain. Kita gambar aja, mungkin gambar bunga doang, tapi jatuh tangkainya kan ya merasakan apa yang kita rasakan. Iya. Justru dari inti dari journaling itu adalah membuat kita nyaman dengan perasaan kita dan mengekspresikan enak kita, senyaman mungkin gitu. Nah makanya kenapa terapi journaling ini sebenarnya adalah terapi yang paling simple dan bisa dilakukan sama setiap orang juga, karena sebenarnya aturan-aturannya pun nggak ada sesuatu yang harus baku gitu. Walaupun memang lebih baik menulis dengan pena gitu, tapi kita hanya dengan menggambar aja, hanya dengan krayon coret-coret aja, dengan laptop, dengan handphone pun tuh semua bisa. Kita bisa mulai dari situ gitu. Wow. Ada nggak sih kayak mungkin dari kliennya Mbak Mia gitu ya, yang mendapati Mbak Mia lihat sendiri perkembangannya setelah terapi journaling ini, ada juga ya? Kayaknya hampir semua klien aku di setiap sesinya itu aku selalu selipkan paling enggak dia menulis sebenarnya apa yang dia rasakan, apa yang pengen mau dia capai gitu kan, dan kira-kira dari apa yang pengen dia capai sebenarnya dia tahu nggak sih langkahnya seperti apa gitu. Nah seringkali tanpa psikolognya itu pun memberitahu, sebenarnya dia itu udah tahu, tapi pada saat dia tulis baru muncul tuh kesadarannya, gitu. Nah, karena memang journaling ini pada intinya mengerucut tujuannya adalah untuk self awareness. Nah, makanya di situ biasanya kita akan encourage klien untuk pada saat sesi konseling itu coba deh kamu tuliskan dulu sebenarnya apa sih yang kamu rasakan gitu. Karena menuliskan dengan spesifik dan konkret apa yang dirasakan itu sebenarnya kurang lebih sudah 50% setengah dari langkah penyembuhan gitu.
Berarti langkah penyembuhan awal adalah tidak denial apa yang dirasain. Betul, mengakui dulu bahwa ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Mengakui sebenarnya perasaan kita seperti apa sih gitu. Karena namanya penyembuhan itu tidak dapat kita capai apabila kita juga masih sulit untuk mengidentifikasikan sebenarnya apa sih yang mau kita sembuhkan. Gitu. Nah, journaling inilah langkahnya. Benar, aku pernah dengar dari salah satu narsumku ya, ini statementnya bagus banget bahwa kita tuh tugas kita itu adalah untuk sembuh. Jadi kalau kita mau sembuh ya kita harus berusaha. Betul. Ada sih yang bilang time heals, yes. Tapi kalau nggak berusaha juga sulit kan? Iya. Gitu ya. Benar, setuju nggak tuh? Betul, setuju banget gitu. Bahkan nih aku ada sempat kemarin baca satu buku, tapi isinya ternyata cuma 1 lembar loh, Mbak Sheryl. Judul bukunya How to Be Amazing in Any Activities. Oke. 1 lembar isinya adalah Practice and Patience. Itu bukunya hoax. Keren banget, enak banget ya. Jadi practice and patience. Iya gitu. Nah, untuk practice itu mungkin awalnya memang sesuatu yang berat ya. Karena kan sesuatu yang tidak terbiasa kita lakukan, mau nggak mau harus kita mulai gitu. Nah, tapi ya kemauan itu tadi, kemauan yang mendorong kita untuk sembuh, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, makanya kita lakukan practice. Nah, practice makes better kan. Betul. Gitu. Nah, bukan perfect ya. Bukan perfect, dan pada saat kita sudah praktis ya kita juga harus sabar. Artinya nggak bisa tuh tiba-tiba misalnya aku tuh udah journaling tapi kok kayaknya gini-gini aja. Ya memang itu adalah proses, makanya disitulah perlu kesabaran gitu. Iya. Karena memang otak kita tuh dia tuh selalu mencari jalan yang itu-itu aja kan. Kalau kita nggak latih dengan satu sirkuit yang baru, betul. Ya kan. Biasanya mungkin coping mechanism kita misalnya stres, nah terus kita alihin ke sini, otak tuh udah biasa, ya ntar kamu stres, kamu gigit jari, misalnya gitu ya. Iya, betul. Ya, itu sesuatu perubahan perlu dilakukan. Minimal awal berapa Kak? Katanya 21 hari. 21 hari, menurut banyak penelitian untuk membuat sirkuit-sirkuit baru itu tadi ya 21 hari supaya jadi kebiasaan baru. Betul. Gitu. Nah ini kalau ngomongin soal journaling juga ya, ada juga kan yang, aku tuh punya jurnal, bukan suka tukeran jurnal pasangan, tapi punya jurnal yang jurnal berdua, jadi kita bisa isi berdua gitu ya. Tapi kalau jurnal pasangan, boleh nggak sih kita baca jurnal pasangan? Jujur kalau aku agak kurang nyaman. Kalau aku, yang jurnal pribadi ya. Kalau menurut kami ya gimana? Kalau menurut aku sih itu namanya aturan dalam sebuah rumah tangga pastinya beda-beda. Kan setiap beda-beda gitu ya. Tingkat kenyamanan pasangan suami istri juga beda-beda. Jadi kalau ditanya boleh atau enggak ya tergantung kembali lagi ke pasangan itu gitu. Tapi intinya dari journaling ini kan sebenarnya adalah menuangkan yang sebenar-benarnya diri kita dan membawa yang tadinya seringkali di alam bawah sadar kita atau suka disebutnya unconscious, subconscious mind, itu memunculkan ke alam sadar kita dengan tulisan itu tadi kan. Nah, seringkali kan alam-alam bawah sadar kita yang kita nggak tahu itu adalah sebuah rahasia yang sangat personal banget gitu. Bukan berarti terus tandanya pasangan nggak boleh tahu, tapi setiap manusia itu memang punya personal space masing-masing yang seringkali memang bahkan orang yang terdekat kita pun aja kita nggak nyaman untuk diketahui mereka gitu. Jadi kalau misalnya memang tidak nyaman, sebaiknya jangan dilakukan, jangan dipaksakan juga untuk punya jurnal suami istri yang saling mengetahui gitu. Dan ya perlu ya itu tadi saling komitmen antara kedua belah pihak bahwa memang kita masing-masing punya cerita sendiri yang orang lain nggak boleh tahu gitu. Bukan berarti ini ya rahasia cerita chatting sama orang. Bukan. Tapi ada kan kalanya memang kita lagi pengen, misalnya kita lagi sedih, lagi bete, ya pengen sendiri aja gitu. Bahkan orang yang terdekat kita pun, males ada orang ya pengen aja bengong-bengong sendiri gitu. It's okay gitu, nggak apa-apa. Ini jadi menarik nih, kan kami juga couple therapist juga ya. Banyak nggak sih pasangan yang struggling dengan namanya personal space itu? Iya, banyak banget gitu. Nah makanya yang sehat seperti apa sebetulnya? Yang sehat itu adalah pasangan masing-masing punya personal space, tapi pada saat mereka berdua mereka sama-sama bertumbuh menjadi lebih baik. Gitu. Jadi setiap baik itu suami atau istrinya mereka masih punya jati dirinya masing-masing. Tapi pada saat mereka pun harus berdua berperan sebagai suami istri gitu.
gitu, mereka justru tumbuh saling mensupport, saling memahami, saling mengerti untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itu yang idealnya seperti itu gitu. Nah, makanya kalau misalnya di konseling-konseling pasangan itu seringkali ada sesi aku minta untuk mereka menuliskan kan sebenarnya apa sih apa yang mereka rasakan, harapan dari pasangan apa. Tapi bukan serta-merta yang mereka tuliskan itu terus jadi kita tuker gitu, enggak. Tapi untuk lebih tapi justru untuk awalnya untuk memahami diri dulu gitu. Tadi self awareness-nya dulu bahwa sebenarnya oh aku tuh selama ini pengennya ini gitu. Aku tuh sebenarnya kepribadiannya karakternya seperti ini dan karena itu aku pengen suamiku atau istriku bisa melengkapi aku dari sisi ini gitu. Nah, gitu dari pemahaman itu masing-masing diberikan dulu seperti apa pemahamannya baru nanti di sesi berikutnya si couple ini bisa lah saling mengerti gitu dengan sudut pandang yang sudah sama-sama kita jadikan satu tuh. Jadi ada apa namanya kemauan untuk saling mengertinya, komitmennya setelah itu seperti apa gitu. Tapi aku jadi ingat ini kan kalau zaman dulu ada orang kirim-kiriman surat cinta ya. Betul. Nah, zaman sekarang tuh karena udah ada chatting, jadi kan udah terhapus semua. Tapi mungkin ini menarik gak sih Kak, kalau misalnya kalau kita susah untuk berkomunikasi sama pasangan kita, kadang yang ada di pes kita tuh kalau ketemu udah gimana gitu ya. Kayak kita tulis cerita itu lagi, kita tulis apa yang kita rasain lagi, dia nanti boleh bales juga gitu. Itu banyak yang masih melakukan itu nggak? Atau is it good untuk dicoba? Is it very good sih ya. Iya kan menarik loh. Menarik ya gitu. Bahkan kayaknya kalau misalnya kita pun punya waktu gitu ya, kita menulis surat bahkan sama diri kita sendiri aja itu pasti feelingnya tuh beda gitu ya. Kayaknya ada rasa di situ, ada rasa kasih yang lebih dalam, ada kelembutan, ada kehangatan gitu. Begitu juga sama pasangan sih, nggak masalah juga untuk menulis surat kayak seperti itu gitu kan. Jadi justru di sesi-sesi couple counseling itu ada juga kadang sesi yang kita saling menulis surat gitu. Dan nah menulis surat itu tapi ada aturannya juga gitu. Menulis surat biasanya kita arahkan ke hal-hal yang baik justru supaya ya karena kan bahasa tulisan itu kan biar bagaimanapun terbatas dibanding komunikasi lisan. Nah, sedangkan untuk hal-hal yang sifatnya masih dalam proses konflik atau sesuatu yang masih harus didiskusikan itu biasanya kita akan arahkan untuk komunikasi langsung gitu. Jadi surat itu adalah media untuk lebih menyampaikan kasih sayang ya kan untuk kembali mengingat masa lalu yang indah, nostalgia gitu ya. Justru itu hal-hal yang bisa mempererat hubungan suami istri itu. Nice. Tapi kalau misalnya ada pasangan yang ingin datang ke couples therapy atau marriage counselor gitu ya, tapi yang baru mau misalnya salah satunya aja, aku pengen deh gitu. Apakah harus berdua atau nggak apa-apa sendiri dulu? Gimana kami? Idealnya memang berdua ya. Namanya juga pasangan tapi gitu yang kan. Tapi yang satu belum mau. Nggak apa-apa. Kalau misalnya memang kesadarannya itu baru muncul dari salah satu pihak, dijalankan apa aja dulu yang bisa kita jalankan. Minimal dia sudah tahu sebenarnya dia munculnya itu tadi self awareness-nya dia itu sebenarnya apa sih yang aku butuhkan? Sebenarnya apa yang aku pengenin dari pasangan gitu. Jadi mulai dari situ dulu. Nah, seringkali ada beberapa kasus ya, tapi nggak semua kasus. Seringkali dari perubahan dari satu pihak aja itu bisa membawa ke perubahan ke pasangannya. Gitu, seringkali gitu. Kayak aku sering nyontohin kalau di beberapa sesi konseling, Mbak Sheryl tahu nggak kalau misalnya kita buang batu ke sungai atau ke sumur gitu ya, batunya padahal kecil banget, tapi yang terjadi apa? Selalu ada gelombang-gelombangnya, riak-riaknya airnya itu. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali pada saat kita merubah perilaku kita, perasaan kita ya, kita memodifikasi tingkah laku kita, bagaimana kita memandang dunia ini, seringkali pada saat itu juga secara tidak langsung hal-hal di sekitar kita ikut berubah gitu. Jadi untuk jawabannya tadi idealnya memang berdua, tapi kalau memang ternyata saat ini cuman bisa sendiri, lakukan apa yang bisa dilakukan gitu. Toh itu kan bagian dari usaha kita sebagai manusia ya gitu. Kita berikhtiar diri sendiri dulu, ada perubahan mungkin nanti pasangan akan merasa, "Oh, kamu kayak berubah ya, lebih tenang. Kamu kemana sih?" gitu. Siapa kamu ikut. Iya gitu. Jadi nggak apa-apa mulai dari sesuatu yang kita bisa dulu, mulai dari hari ini mulai dari yang
simple things yang bisa kita lakukan gitu. Setuju. Balik ke soal journaling, kalau misalnya kita ngomongin soal journaling prompt yang sederhana deh gitu, kami apa nih yang harus kita lakukan? Pertama misalnya dari kertas putih gini, aku hari ini misalnya kita cuma punya 5 minutes a day, ya kan? Apa nih yang harus kita tulis? Sebenarnya ini tergantung dari tujuannya juga ya. Kalau misalnya memang tujuannya untuk terapi ya, untuk penyembuhan, proses penyembuhan itu tadi, hal yang paling sederhana adalah promptnya dengan kita identifikasi mood. Jadi hari ini rasa yang dirasain gitu ya. 3 mood yang paling menonjol. Tulislah dari situ, mulai dari situ dulu, 3 mood yang paling menonjol. Mungkin kalau misalnya nanti udah kerasa enak, dari situ bisa kita luaskan lagi menjadi kenapa ya mood ini muncul? Pada saat apa sih mood ini tadi datang gitu? Apakah pada saat aku ketemu sama orang yang tipenya seperti ini, atau pada saat aku tiba-tiba keingetan tugas? Jadi triggernya ya? Triggernya apa gitu kan? Nah dari situ terus kita bisa lanjutkan lagi. Terus pada saat kita menghadapi situasi yang si trigger tadi, sebenarnya yang aku lakukan tuh tadi apa ya? Gitu. Nah itu namanya reflective journaling. Gitu. Nah dari situ biasanya kalau kita sudah terbiasa, kita jadi lebih kenal tuh pola-pola dalam diri kita. Gitu. Jadi setelah kita menerima bahwa kita ada sesuatu yang harus kita perbaiki, kita jadi lebih bisa mengidentifikasikan, bisa lebih mengenal, baru setelah itu kita bisa membuat strategi coping apa yang terbaik gitu. Berarti kalau aku lihat setelah kita journaling seperti ini, kadang-kadang kalau kita buka lagi kita kayak punya POV orang ketiga ya. Betul. Jadi journaling itu sebenarnya kayak kita menceritakan diri kita sendiri dan kita berdiskusi, mengadakan rapat pleno sama diri kita sendiri gitu kan. Nah, dan di situ memang justru efek terapi yang mau kita capai itu seperti itu. Bagaimana kita bisa berjarak sama diri kita sendiri. Jadi kita punya point of view yang tadi Mbak Sheryl bilang seperti orang ketiga. Dan pada saat kita sudah mampu berjarak, kita jadi bisa lebih jernih memandang sesuatu. Gitu. Jadi objektif pandangannya. Betul, karena tidak pakai lagi perasaan yang lagi ada di situ. Tapi kita membaca, kemarin kita begini. Oh, I see. Gitu. Jadi berjarak dan kita akan memberikan jeda sama diri kita untuk bisa melihat kembali tuh ini yang aku alamin, ini yang aku rasakan gitu. Wow, kalau ada yang mungkin ingin dalam perjalanan penyembuhannya gitu ya, kayak dalam perjalanan penyembuhannya terus sudah mencoba journaling terapi tapi masih belum gitu. Mungkin kami ada nggak sih pesan untuk teman-teman yang masih dalam perjalanan penyembuhannya, sudah melakukan apapun itu, but they're still struggling. Iya, oke. Jadi journaling ini memang adalah salah satu metode ya, dibanding selain journaling itu banyak juga metode-metode lainnya. Dan memang pada saat sesi-sesi konseling pun itu kita lihat ya, jadi bahwa nggak semua juga, semua proses healing bisa pure disembuhkan sama journaling. Bisa dikombinasikan dengan terapi-terapi yang lain gitu. Tapi buat teman-teman yang sudah cukup serius melakukan aktivitas journaling, terus ngerasa kayaknya stuck atau naik turun, maju mundur, it's okay, itu dulu yang pertama. Karena namanya perjalanan healing pun ini sebenarnya nggak selalu kayak grafik naik gitu. Memang seringkali turun, seringkali belibet-libet, seringkali mundur, seringkali diem di tempat gitu. Itu nggak apa-apa. Karena healing itu bukan semata-mata adalah terus-menerus perbaikan, tapi kadang-kadang healing itu pun diam, memberikan waktu untuk jeda, memberikan waktu untuk berpikir, merenung gitu. Terus seringkali ada fragmen-fragmen dalam kehidupan yang muncul yang bahkan kita nggak tahu untuk harus apa dan kita nggak tahu solusinya apa. Itu pun sebenarnya adalah bagian dari proses healing. Gitu. Kita jadi mengenali bahwa ternyata ada aspek-aspek tertentu yang memang sesuatu yang sudah tidak bisa aku kendalikan, sudah tidak bisa aku kontrol, dan seringkali healing itu pun belum tentu jawabannya adalah solusi. Jadi healing itu seringkali jawabannya adalah ya memang kita cukup menjalani dan menerima saja, tapi kemampuan penerimaan kita dan menjalaninya itu jadi lebih lempeng gitu, lebih lega, lebih tenang gitu. Karena lukanya, karena healing itu kan terkait sama emotional wounds ya, lukanya memang tetap ada di situ, tapi bagaimana kemampuan kita untuk menghadapi si luka itu akhirnya berubah menjadi lebih lega.
Itu sih. So powerful. Aku suka banget itu dan mudah-mudahan untuk siapapun yang lagi dalam perjalanan di sana, kata-kata kami tadi itu benar-benar oke banget. Kita yang penting ikhtiar dulu sebagai manusia mencari cara, tidak denial, ya kan. Tapi perjalanannya memang ups and down, sometimes stuck, sometimes memang cuma bisa menerima saja. Tapi acceptance kita dan cara kita menerima sudah jauh lebih baik. And that's life. Harus dijalani. Betul. Seringkali aku bilang sama klien aku gini, kamu pernah nggak sih ngelihat masuk ke ruangan orang rumah sakit yang mereka udah sekarat gitu ya di ruang ICU kan apa sih itu namanya? Terus detak jantungnya tuh naik turun. Pada saat kamu lihat itu detak jantungnya cuman diem aja, justru apa? Kita malah flat kan, artinya sudah nggak ada kehidupan. Jadi kita harus sadari dulu bahwa that's life, bahwa hidup itu memang selalu naik turun. Dan disitulah justru seninya kita menghadapinya. Gitu. Jadi seni menghadapinya yaitu bagaimana seni kita bisa mengontrol aja apa yang ada dalam diri kita. Yang di luar itu kita belajar untuk bisa acceptance and let go ya. Betul. Dan journaling adalah salah satu media yang efektif dan efisien untuk bisa melatih acceptance dan let go itu. Acceptance and let go. Mudah teori, memang secara praktek. Pasti. Penuh perjuangan. Betul, itu dia tadi. Practice and passion. Pasti. Kamia, thank you banget. It's a short conversation. Tapi aku yakin ini bisa, semoga bisa memberikan inspirasi dan mengingatkan lagi sama teman-teman bahwa life must goes on gitu, ya kan? Seperti kata tadi, jangan mau flat. Kalau jantungnya udah flat, berarti sudah berhenti. Justru nggak ada kehidupan. Justru hidup itu emang ups and downs. Betul. I like it. Makasih Kak Wia. Thank you banyak Sheryl ya.